Ibu ini umur 43, anaknya itu yang menggondol piala emas untuk Olimpiade Fisika dan piala perak untuk Olimpiade Biologi. Luar biasa. Tapi ibu ini pergi meninggalkan anaknya di usia 43. Hatinya berkata Yesus baik. Di sisi yang lain dia berkata, hatiku terus berkata Yesus jahat. Nah, saudara-saudara, memang sukar ketika kesusahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sangat susah kita berkata dia sedang mengerjakan yang baik di dalam kehidupan kita. Saya coba mengajak saudara berpikir 3 kesulitan mengimani ayat ini. Yang pertama, kesulitan kita adalah karena kita tidak seperti Allah. Adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita ini terbatas. Sehingga seringkali ketika kita melihat satu tragedi terjadi dan itu di luar kemampuan kita mengontrol dan mengatasi, langsung saja saudara akan menyimpulkan bahwa Allah sama seperti kita, tidak berdaya, tidak berkuasa mengontrol dan mengkaryakan apa yang dia mau. Ketika saya mengalami kesulitan dan betul-betul itu di luar daya saya, di luar kemampuan saya mengusahakan mendatangkan perubahan kebaikan, saya menjadi putus asa. Dan di dalam keputusasaan saya menyimpulkan kesimpulan bahwa Allah sama putus asanya dengan saya. Harold Kushner itu seperti itu. Ketika dia tulis buku When Bad Things Happen to Good People. Jadi ketika anaknya Joshua itu 14 tahun setelah 2 hari merayakan ulang tahun meninggal dunia. Waduh, Harold itu putus asa luar biasa. Dan akhirnya dia menyimpulkan, kenapa ya Allah yang baik tidak menolong? Karena Allah sama tidak berkuasanya dengan saya. Saudara-saudara, sehingga bagi kita jadi susah ketika kesulitan terjadi. Kita katakan, mana bisa ini mendatangkan hal yang baik? Apa yang baik usia 43 meninggal karena kanker? Bagaimana hal ini bisa mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi keluarga saya? Kita anggap kalau kita nggak bisa, sama dengan Tuhan tidak bisa. Kita anggap kalau saya yang tidak maha kuasa, berarti Tuhan sama tidak berkuasanya dengan saya. Itu kesulitan kita karena kita mengukur Allah seperti kita mengukur diri kita. Kesulitan yang kedua adalah karena kita tidak maha tahu. Sehingga saudara-saudara kita anggap Allah sama bodohnya dengan kita. Apa cara kita memandang masalah begini? Kalau kita berdiri di sebuah lorong yang gelap, melihat ke dalam, itu cuma sebuah lorong yang terus gelap. Maka saudara akan menyimpulkan dari mana? Apa yang ada di tengah lorong? Apa yang ada di ujung lorong? Saya tidak tahu. Maka cara saya melihat masalah begini. Apa yang saya alami di ujung lorong, kalau itu pahit, maka saya menyimpulkan seluruh lorong ini isinya pahit. Kalau penyakit itu dari depan waktu saya lihat adalah sesuatu yang apa yang baik, saya sakit, maka saya menyimpulkan seluruh perjalanan penyakit saya itu adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak berguna. Kita tidak tahu seluruh cerita, saudara-saudara. Mari lihat salib, mari lihat hidup Yesus. Dia dari Allah turun menjadi manusia. Itu mengalami sebuah penderitaan tingkat pertama, katakanlah. Dari manusia dia masuk ke Getsemani, berdoa dengan berdarah-darah. Tambah buruk keadaannya. Setelah Getsemani, tambah buruk lagi keadaannya. Dia naik ke atas kayu salib. Kalau Anda dan saya dari kaya jatuh bangkrut jadi miskin. Setelah miskin, jatuh sakit. Setelah jatuh sakit, apalagi? Itu kalau kita bilang dari kemuliaan jadi hamba. Dari hamba masuk Getsemani. Setelah Getsemani naik ke atas kayu salib. Dari kaya jadi bangkrut. Dari bangkrut jadi sakit. Dari sakit salibnya kira-kira dalam hidup kita apa? Dari pilek jadi kanker. Saudara bisa simpulkan bahwa nanti ini akhirnya baik. Bisa? Tidak mungkin. Tetapi siapa yang bisa pikir inkarnasi dari kemuliaan menjadi kehinaan, dari kehinaan menjadi penderitaan berat, dari penderitaan berat akhirnya mati paling dihina. Siapa yang bisa pikir ujungnya adalah sesuatu keselamatan bagi umat manusia?
Saya punya seorang teman di Bandung yang hari ini menjadi juga seorang pendeta. Dia bercerita kesaksian hidupnya. Keluarganya bukan orang percaya. 2 anaknya sejak kecil sudah dikuepangkan, artinya diabdikan kepada dewa tertentu. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya, 2 anak ini, si kakak jadi Kristen. Pergi ke gereja, sangat mencintai Tuhan. Satu kali kebaktian, dia bawa juga adiknya. Adiknya juga suka ke gereja. 2 anak yang dikuepangkan ke kuil, sekarang pergi ke gereja. Satu kali, persekutuan pemuda ini mengadakan tur keluar kota, bersekutu di luar. Salah satu acaranya adalah renang. Si kakak berenang dan entah apa yang terjadi, dia mati di kolam renang. Kita berpikir, orang akan berpikir, atau orang tuanya akan berpikir, lu sih udah gua kuepangin, kok meninggalkan? Berkhianat, makanya dimatiin oleh dewanya. Kita pikir begitu kan? Pasti adiknya akan dilarang. Orang tuanya akan benci sekali pada gereja. Tapi siapa yang bisa menduga? Adiknya kemudian jadi pendeta. Ayah ibunya kemudian menjadi anak Tuhan. Siapa yang bisa duga, saudara-saudara, jalannya Tuhan seperti ini? Kehilangan anaknya membawa Injil masuk ke rumahnya. Dan ayah ibu ini kemudian menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan anaknya boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani sampai hari ini. Gak bisa kita duga. Nah, di dalam keterbatasan kebisaan kita, ketahuan kita, itulah kemudian kita pakai. Kalau saya tidak tahu dan tidak pernah bisa berpikir ujungnya baik, begitulah juga Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita sering menganggap bahwa Allah itu sebetul-betulnya tidak berhasrat terhadap kesejahteraan kita. Ketika semua berubah tambah buruk, susah saya percaya bahwa Tuhan itu betul-betul peduli, betul-betul memperhatikan dan sangat berhasrat untuk apa yang baik dalam kehidupan kita. Nanti saya akan teruskan poin ini. Yang terakhir, keempat, saya tambah 1 adalah karena kita semua ingin Allah bekerja di dalam keterbatasan kita. Itu kekeliruan yang paling besar, saya kira. Sehingga kita menuntut semua yang Allah kerjakan, mesti saya pahami, mesti saya tahu, mesti di dalam kemampuan saya, mesti masuk akal saya. Saudara-saudara, itu omong kosong. Kalau Allah bisa mengerjakan Roma 8:28, berdasarkan kemahatauan, kemahakuasaan, kemahaadaan, dan kemahabaikannya, siapa Anda mau coba memahami karyanya? Artinya, ketika dia mau kerjakan Roma 8:28, menuntut totalitas keilahiannya. Kalau begitu, coba memahami karya Allah di dalam Roma 8:28, menuntut Anda harus ilahi. Kita mesti sama maha taunya, maha adanya, maha bisa. Baru saya bisa memahami. Oh, pantas dia bisa berkarya seperti itu. Itu sebabnya Roma 8:28 ketika dikatakan oleh Paulus, kita tahu sekarang bahwa dia turut bekerja, itu bukan artinya kita jadi tahu. Karena kita sama maha tahu, maha ada. Dia bisa bekerja begini, dia bisa bekerja begitu. Inilah rencana yang dia kerjakan. Saudara, tidak bisa. Kita berbeda total karena dia adalah ilahi, kita cuma ciptaan. Sehingga waktu kita berkata kita tahu sekarang, itu bukan artinya semua pertanyaan kita, semua cara kerja Allah kita mengerti. Bukan. Tetapi kita tahu siapa yang mengerjakan Roma 8:28 ini. Ini poin saya yang besar, yang pertama. Sekarang saya ajak saudara memikirkan poin yang kedua. Kalau Allah mau memenuhi ayat ini, dia mesti total adalah Allah. Yang punya atribut kemahabaikan, kemahatauan, kemahahadiran, dan kemahakuasaan. Tetapi saudara tahu, ini tidak cukup untuk memenuhi Roma 8:28. Kalau itu Allah mau laksanakan di dalam kehidupan kita. Kenapa tidak cukup?
Ayat ini menjadi ayat yang saya bilang menjadi salah satu ayat yang bukan dahsyat, tetapi ayat yang paling mencelakakan kalau cuma saya berbicara dari poin yang pertama. Ayat yang paling tidak fair, ayat yang paling akan menjijikkan di dalam kehidupan saya. Kalau syarat cuma poin satu, untuk memenuhi Roma 8:28 Allah itu adalah Allah yang maha baik, maha kuasa, maha adil, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa saya katakan tidak fair? Ayat ini menjijikkan kalau berhenti sampai di situ. Saya percaya saudara tidak mungkin mampu menebak. Karena ayat ini saudara-saudara akan mendorong kita gila-gilaan hidup dalam dosa. Kalau dia bekerja dalam segala sesuatu itu kebaikan, tidak peduli itu kotor atau bersih. Tidak peduli itu adalah penyelewengan-penyelewengan yang jahat ataukah itu sebuah tindakan-tindakan yang baik. Allah tidak peduli. Dia pokoknya bekerja di dalam kebaikan dan kekuasaannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu sebabnya tidak cukup. Kalau saudara membaca, saudara-saudara, perjanjian lama, Allah bekerja sangat adil. Itu perjanjian lama. Engkau hidupnya baik, kuberkati. Hidupmu jahat, akan kukutuki. Ada banyak ayat. Kalau kita baca misalnya, saya cuma mengutip 2 ya, demi waktu kita bisa hemat. Ulangan 11 ayat 13 sampai 17, jangan dibuka, dengarkan saya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewan, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Hukumnya ada udi, ada talas, ada budi, ada balas. Ada kebaikan kepada Tuhan, Tuhan akan balaskan yang baik kepada kita. Ketika kita tidak taat kepada Dia, akan ada celaka yang Dia akan berikan kepada kita. Yesaya 1:19-20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sama. Ada ketaatan, di situ ada reward. Tidak ada ketaatan, di situ ada punishment. Itu pola perjanjian lama. Kalau pola ini masih dilakukan, maka Roma 8:28 akan berbunyi begini. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Tetapi Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan hukuman bagi orang yang tidak taat kepadanya. Mesti berbunyi begitu. Iya kan? Tetapi Roma 8:28 menghapus pola kerja Allah di dalam perjanjian lama. Tidak ada dualisme, tidak ada dikotomi cara Allah bekerja. Dia bekerja ketika Anda berbuat dosa, tidak taat, yang Dia datangkan kebaikan. Ketika kita di dalam ketaatan, yang Dia kerjakan adalah mendatangkan kebaikan. Tidak ada lagi dikotomi. Itu memang mengganggu ya telinga kita. Saya taat, Dia kerjakan kebaikan. Saya tidak taat, Dia kerjakan juga kebaikan. Untuk hidup kita. Saya perlu selesaikan ini nanti. Tetapi coba kita pikir dulu. Kenapa pola PL berhenti? Allah tidak lagi hitung-hitungan dengan kita. Entah apapun hidupmu, Dia cuma berpikir mendatangkan kebaikan kepada kita. Ini ayat jadi nggak fair. Kalau begitu ya, bagaimana dengan orang yang hidup lebih banyak dalam dosa?